Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menopause dan penanganannya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang menopause, ini ada beberapa istilah yang biasanya itu saling terbalik. Jadi ada istilah menopause, klimakterium, dan senium. Yang pertama yaitu menopause. Menopause merupakan periode peralihan dari masa subur menuju masa tua. Pada masa menopause ini, keadaan wanita mengalami penurunan fungsi dari ovarium sehingga produksi hormon estrogen berkurang yang berakibat terhentinya menstruasi untuk selamanya. Sedangkan yang kedua yaitu klimakterium. Klimakterium adalah masa 4-5 tahun sebelum menopause terjadi. Dan yang ketiga adalah senium. Senium adalah masa di mana telah tercapainya keadaan keseimbangan hormonal, sehingga tidak ada lagi gangguan baik fisik maupun psikologis. Gangguan yang dimaksud di sini adalah gangguan-gangguan fisik dan psikologis selama masa menopause yang nanti kita akan pelajari di video ini. Jadi urutannya 4-5 tahun klimakterium, setelah klimakterium baru menopause, kemudian terakhir senium. Kemudian kapan terjadi menopause itu? Usia rata-rata menopause menurut data dari Departemen Kesehatan RI, di mana di Indonesia rata-rata menopause itu usia 40 tahun. Biasanya sejak wanita berusia di atas 40 tahun, haid ini sudah mulai tidak teratur dan siklus haid seringkali terjadi tanpa pengeluaran sel telur, artinya sudah tidak terjadi ovulasi. Tetapi data Kemenkes 2019, ini data yang baru, di situ dari hasil penelitian diketahui bahwa usia rata-rata menopause di Indonesia sebelum tahun 2017 yaitu di usia 47 tahun. Akan tetapi pada tahun 2019 dari hasil survei ternyata usia menopause menjadi 51 tahun. Kenapa rata-rata usia menopause-nya bisa berubah? Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi dari usia menopause, di mana kalau kita bahas di sini ini terlalu panjang. Jadi nanti saya kasih file artikel, nanti silakan dipelajari. Di situ ada banyak sekali pembahasan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi usia menopause. Mengapa terjadi menopause? Tadi di depan sudah saya singgung. Jadi menopause terjadi karena ovarium atau tempat memproduksi sel telur tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Yang kita tahu hormon estrogen adalah hormon perempuan, sehingga menyebabkan haid dan kesuburannya terhenti. Sering ada pertanyaan, apakah menopause itu suatu penyakit? Dengan berhentinya haid itu merupakan suatu penyakit? Tentu menopause bukan suatu penyakit, tetapi suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan akan terjadi pada semua perempuan. Kemudian, apakah ada komplikasi pada masa menopause? Tentu akan ada banyak sekali komplikasi ya. Atau lebih tepatnya bukan komplikasi, tetapi masalah-masalah yang timbul setelah menopause. Masalah yang pertama yaitu infeksi. Biasanya pada masa menopause ini akan mudah terkena infeksi karena
daya tahan tubuh ini yang sudah menurun. Infeksinya seperti apa? Biasanya yang sering terjadi adalah infeksi alat kelamin, kemudian infeksi paru, infeksi pencernaan, dan lain-lain. Kemudian komplikasi atau masalah berikutnya yaitu adanya proses degenerasi pada organ-organ tubuh. Jadi organ-organ tubuh pada wanita menopause itu mengalami penurunan fungsi. Degenerasi sendiri dibagi lagi menjadi degenerasi jinak dan degenerasi ganas. Contoh degenerasi jinak yaitu pada sistem jantung dan pembuluh darah, yaitu seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, kemudian masalah ginjal dan hati. Sehingga pada usia-usia menopause potensial terjadi penyakit-penyakit tersebut. Jika degenerasi itu terjadi pada sistem darah, maka terdapat beberapa gangguan pembekuan darah, sehingga biasanya nanti akan tampak pucat. Kemudian degenerasi pada sistem alat kelamin, biasanya akan muncul mioma uteri, kemudian kista indung telur atau kista ovarium, perlukaan mulut rahim, penurunan fungsi alat kelamin bagian dalam, dan lain sebagainya. Degenerasi pada sistem pencernaan makanan maka akan menyebabkan gangguan BAB. Kemudian bisa juga terjadi penyakit kencing manis. Sedangkan degenerasi ganas itu seperti apa? Seperti misalkan berupa keganasan payudara, kemudian keganasan pada ovarium, maupun keganasan pada serviks dan uterus. Adakah pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu menopause? Pasti ada pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang harus dijalani oleh wanita menopause, meskipun ini nanti tidak semuanya, tergantung dari keluhannya itu seperti apa. Biasanya pemeriksaan rutin yang sering dilakukan untuk ibu menopause yaitu pemeriksaan fisik secara umum. Seperti misalnya pemeriksaan TTV, pemeriksaan perut dan payudara. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik khusus, tentunya ini kalau misalkan ada keluhan, yaitu pemeriksaan fisik khusus pada alat kelamin. Kemudian kalau dicurigai terjadi sesuatu, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium secara umum seperti darah lengkap, urin lengkap, fungsi hati dan ginjal, kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Ada juga pemeriksaan laboratorium khusus seperti misalkan pap smear, kemudian IVA, biopsi lapisan dalam dari uterus, atau biopsi mulut rahim. Tentu ininya sesuai dengan indikasinya. Ada lagi pemeriksaan rutin dengan alat yang sangat canggih seperti kolonoskopi, di sini untuk mendeteksi ketidaknormalan pada usus besar dan anus, atau dengan histeroskopi untuk mengetahui adanya kelainan pada uterus, atau juga ultrasonografi untuk mengetahui adanya kelainan pada abdomen, ginjal, hati, ovarium, serta rahim. Dan yang keempat, bisa menggunakan mamografi di sini untuk mengetahui kelainan khusus payudara. Ini bagian dari pemeriksaan rutin sederhana yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau tadi di awal sudah kita bahas komplikasi atau permasalahan yang berat. Sedangkan di sini ini beberapa keluhan yang dialami oleh ibu menopause. Artinya kalau keluhan ini sifatnya ringan. Lah keluhannya apa saja?
Keluhan yang dialami wanita menopause yang pertama yaitu demensia, atau kalau kita orang Jawa menyebutnya pikun. Demensia adalah kemunduran fungsi mental dan intelijensi karena kerusakan jaringan otak yang antara lain disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen yang terlalu lama. Memang keluhan-keluhan yang dialami ibu menopause itu disebabkan karena faktor hormon. Ya, sebelum kita lanjut, di sini nanti keluhan dari ibu menopause yang disebabkan karena hormonal ini akan dibedakan menjadi keluhan secara psikologis dan keluhan secara fisik. Pada wanita menopause banyak sekali yang mengeluhkan tentang penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung. Terjadinya penyakit jantung koroner sendiri sering dikaitkan dengan adanya tekanan darah tinggi, kemudian tingginya kadar kolesterol darah, tingginya kadar gula dalam darah, obesitas, dan juga karena adanya faktor stres. Kemudian banyaknya keluhan pada wanita menopause terkait dengan sistem hormonal. Secara menyeluruh, sistem hormon pada wanita menopause ini sudah mengalami penurunan fungsi sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh. Sehingga di sini tidak heran maka wanita-wanita menopause itu gampang menjadi gemuk. Kemudian banyak sekali keluhan berkaitan dengan alat kelamin. Pada wanita menopause, di sini sulit menerima rangsangan karena sensitivitasnya ini sudah menurun. Epitel dari liang senggama dan sekitarnya itu sudah menipis, sehingga di sini potensial juga terjadi infeksi. Dan biasanya ini akan terasa nyeri atau dispareunia dalam melakukan hubungan seksual. Permasalahan yang berkaitan dengan fungsi saraf ini disebabkan oleh terjadinya degenerasi sel saraf dan sel otak. Selain itu, sering kita jumpai bahwa wanita menopause tersebut sering mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Fungsi motorik wanita menopause juga sudah mulai lemah. Untuk memegang atau mengambil barang dan pegangan seringkali lepas. Gerakan otot sudah mulai sulit untuk dikendalikan sehingga biasanya sering terjadi gemeteran meskipun dalam kondisi atau keadaan yang diam. Keluhan lain yang sering timbul yaitu pada gangguan fungsi sensori. Keluhan ini biasanya berupa rasa kram pada kaki atau tangan, kemudian rasa sakit, meskipun dalam keadaan berdiam diri. Biasanya ini gejalanya akan hilang bila digerak-gerakkan. Fungsi tulang juga terdampak dari kondisi menopause. Pada tulang terjadi pengurangan kalsium, kemudian terjadi kropos dan mudah patah. Atau di sini biasanya disebut pada wanita menopause ini potensial terjadi osteoporosis. Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang dan di sini umumnya terjadi setelah 2 tahun menopause. Tentu di sini penyebabnya karena penurunan hormon estrogen. Diperparah dengan berkurangnya kalsium, kemudian kurang sinar matahari, kurang olahraga, di mana osteoporosis ini gejalanya tidak nampak, tidak jelas, sering ditandai dengan nyeri sendi dan nyeri tulang belakang. Nah, itu tadi beberapa
keluhan, komplikasi, kemudian masalah. Ternyata banyak sekali keluhan dan masalahnya. Kemudian terapinya apa? Apakah ada terapinya atau tidak sih kondisi-kondisi seperti itu tadi? Tentu ada beberapa terapi, tetapi tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan dari keluhan-keluhan tadi, tetapi di sini bisa sedikit mengurangi dari keluhan-keluhan yang dialami oleh wanita menopause. Terapi yang pertama yaitu dengan menggunakan hormon pengganti. Tentunya di sini yang diganti adalah hormon estrogen, di mana tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa pada wanita menopause ini estrogennya turun. Sehingga untuk mengurangi keluhan ditambahkanlah hormon estrogen. Terapi ini sering disebut dengan TSH, terapi sulih hormon. Sedangkan untuk pengobatan ini biasanya di Indonesia ini jarang wanita menopause atau lansia yang memerlukan pengobatan khusus. Hal ini diperkirakan karena jumlah vitamin yang diperlukan cukup tersedia dalam makanan yang kaya dengan sayur dan buah segar. Kemudian juga dimungkinkan dari sinar matahari yang dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D di bawah kulit. Persiapan diri menghadapi menopause. Mengingat menopause tadi di situ banyak sekali permasalahannya, tentu untuk mengurangi permasalahan tersebut atau komplikasi dari permasalahan tersebut, maka diharapkan harus ada persiapan diri dalam menghadapi menopause. Persiapannya seperti apa? Yang pertama, menerima apa adanya dan tetap merawat diri. Yang kedua, mencari informasi melalui teman, keluarga, atau petugas kesehatan, atau bisa mencari informasi melalui media-media seperti saat ini media sosial ataupun media elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman, keluarga, kelompok-kelompok sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, persiapkan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang sejak dini. Yang kelima, meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga. Dan ini sangat penting sekali, perlu adanya dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Dan pertanyaan ini yang sering muncul, apakah hubungan suami istri bisa dilakukan setelah menopause? Tentu jawabnya tetap bisa, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa karena penurunan kadar estrogen itu menyebabkan lendir pada vagina itu berkurang sehingga perlu diberikan lubrikan, atau juga karena estrogennya menurun ini vaginanya menjadi kendor, sehingga di sini diperlukan perhatian khusus dari pasangan. Dan jangan lupa apabila terjadi kesulitan atau masalah, silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Thank you, terima kasih. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa cari tambahan ilmu lagi dari beberapa literatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.